Siapa? Saya. Ada Bu, SDD Bu. Saya juga ada Bu kuliah. Nanti saya bikin polling lah ya di grup WA. Kuliah pengganti Jumat atau Sabtu. Nanti kita lihat ya. Saya akan sediakan. Saya senangnya pagi sebenarnya. Enak seger. Ini kalau kalian pagi udah bangun atau belum? Baik, saya akan share slide dulu. Pekan lalu Yahya sudah membantu saya untuk mereview beberapa algoritma yang sudah pernah kalian pelajari sebenarnya pada saat tingkat 1 pada mata kuliah Alpro, algoritma pemrograman atau struktur data pada dasarnya. Dan beberapa di antaranya mungkin sudah dibahas, sudah dibahas di kuliah analisis kompleksitas algoritma. Nah, tapi ternyata hasil ngobrol-ngobrol saya sama Yahya, banyak yang lupa. Oke lah, nggak apa-apa. Iya, wajar ya. Manusia itu kan memang suka lupa. Nah, wait. Slide saya mana? Hilang dia. Nah, hari ini saya akan melanjutkan bahasan tentang brute force. Seperti yang slide-nya sudah kalian lihat, judulnya brute force. Brute force ini adalah salah satu strategi algoritma yang paling naif, paling intuitif, paling gampang, dan selalu berhasil untuk permasalahan apapun. Jadi kalau kalian pengen tahu strategi algoritma ini, strategi ya, bukan algoritma. Nah, strategi. Jadi strateginya apa? Nah, ada strategi brute force, ada strategi greedy, ada dynamic programming. Dynamic programming itu kayak apa, Bu? Kayak nantilah ya. Nanti, itu agak susah. Dynamic programming, ada divide and conquer, ada branch and bound. Jadi itu ada strategi-strategi algoritma. Nanti implementasi dari strategi itu akan menjadi suatu nama algoritma sendiri. Suatu algoritma yang punya nama sendiri. Kayak gitu. Gitu ya. Itu adalah berbagai strategi yang ada. Strategi algoritma. Untuk apa sih kita belajar strategi algoritma ini? Nah, kalian kan mahasiswa informatika. Pada akhirnya nanti kalian akan merancang solusi dari suatu permasalahan. Nah, strategi ini, berbagai strategi yang kalian pelajari di kuliah ini, tujuannya yaitu supaya membantu kalian dalam merancang strategi permasalahan, solusi, solusi permasalahan yang nantinya akan kalian implementasikan solusi itu ke dalam suatu algoritma tertentu. Intinya begitu. Nah, si brute force, nah kita lanjut ke brute force. Saya nggak akan ulang apa yang diobrolin sama Yahya kemarin ya. Brute force itu, brute kalau kalian lihat di kamus, artinya kasar. Brute, kasar atau kejam. Force, kekuatan. Kekuatan yang kasar dan kejam. Bukan gitu. Intinya di strategi brute force ini, kita benar-benar memecahkan suatu masalah itu apa adanya. Jadi strateginya itu berdasarkan ide yang terfikir pertama. Nanti kita lihat ya. Jadi kalau kalian perhatikan di bagian bawah dari slide, nah ini dia. Ini harus yang bisa kalian ingat-ingat dari brute force. Dia memecahkan masalah dengan langsung, terus sederhana, terus jelas, nggak jelimet, nggak ada strategi khusus, nggak ada. Ini udah ya kemarin ya, ada di slide, kalian bisa baca sendiri yang bagian ini. Saya nggak usah ngobrol banyak-banyak, saya akan nanti ngasih contoh kenapa sih brute force ini dibilang straightforward strategy atau algoritmanya naif algoritma seperti itu, atau force itu dia dianggap lebih mengutamakan tenaga ketimbang otak, karena memang begitu. Jadi solusi yang dihasilkan menggunakan strategi brute force ini umumnya dia selalu berhasil menyelesaikan permasalahan apapun, tapi belum tentu efisien. Dia pasti berhasil tapi belum tentu efisien. Nanti kita lihat ya. Nah, makanya dibilang kayak gini,
karena dia selalu berhasil tapi belum tentu efisien, nah makanya dia lebih cocok untuk masalah yang berukuran kecil. Nanti kalian akan hari ini saya akan membahas fokus ke exhaustive search, di mana biasanya digunakan untuk menyelesaikan permasalahan kombinatorial. Namanya kombinatorial itu ada kata dasarnya ya, kombinasi. Namanya kombinasi itu kan biasanya banyak. Nah, kalau kita ngomong sesuatu yang banyak itu berarti ukurannya nggak kecil. Kayak gini. Maka dia bukanlah permasalahan yang domainnya kecil, bukan. Nah, kalau kita pakai brute force, untuk permasalahan seperti itu nanti seperti apa? Nanti saya akan bahas itu ya. Jadi, ini adalah kaidah utama pada brute force. Dia hanya cocok untuk masalah yang kecil. Karena tidak ada jaminan efisien pada solusi yang dihasilkan menggunakan brute force. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, ini ya. Makanya brute force itu sering digunakan sebagai basis pembanding. Kalau kita berasumsi bahwa solusi yang dihasilkan menggunakan brute force ini tidak selalu efisien, maka kita gunakan brute force sebagai pembanding. Jadi kalau nanti ada permasalahan TSP atau knapsack diselesaikan menggunakan brute force, itu kompleksitas waktunya adalah n faktorial misalnya. Maka kalau kita selesaikan menggunakan greedy, strategi greedy, itu kompleksitas waktunya berapa? Nah, seperti itu. Gitu ya. Itu sebagai pembanding maksudnya. Sudah, ini kelebihan dan kekurangan dari brute force. Sudah dibaca belum slide-nya? Belum. Sudah. Kelebihan, ini sederhana, mudah dimengerti. Terus memecahkan hampir sebagian besar masalah. Jadi applicability-nya sangat luas. Kemudian meskipun brute force yang saya tadi bilang tidak selalu efisien solusi yang dihasilkannya, tapi dia mampu menghasilkan algoritma yang layak untuk berbagai masalah yang penting. Searching, sorting, string matching, matrix multiplication. Nah, makanya kok kalian perhatikan 4 permasalahan ini itu ada di slide, dibahas di slide. Nah, kayak gitu. Oh, jadi meskipun brute force ini dibilang nggak selalu efisien, tapi dia banyak dipakai, Bu. Ya iya. Dan kadang-kadang solusinya itu memang mau nggak mau harus pakai brute force, nggak ada cara yang lain. Gitu ya. Gitu. Kemudian, nah ini yang nomor 4. Kekuatan nomor 4, brute force menghasilkan algoritma yang standar untuk tugas-tugas yang baku. Gitu. Kayak gimana sih Bu brute force? Yuk kita lihat contohnya. Oh, ini kelemahan. Yang inilah. Saya bilang tadi ya, jarang menghasilkan algoritma yang efisien. Kemudian karena dia nggak efisien, makanya lambat kan? Kemudian tidak sekreatif. Nggak kreatif. Kemudian, ini. Kalau kita nggak yakin solusinya harus seperti apa, biasanya solusi pertama yang dibuat itu pasti menggunakan brute force. Bikin aja dulu apa adanya. Nah, yuk kita lihat ya. Kemarin udah di sini ya, maksimum elemen, mencari elemen terbesar. Sama Yahya udah? Pekan lalu. Udah belum? Dibahas nggak? Udah atau belum? Yang jawab yang hadir. Yang nggak hadir nggak usah jawab. Udah ya? Sudah. Hah? Iya, udah. Udah ya, oke. Ini sudah. Diulang lagi nggak apa-apa, Bu. Apa? Diulang lagi nggak apa-apa, Bu. Review dikit aja nggak apa-apa. Ini mencari elemen terbesar. Ada 4 ya, saya tadi bilang. Algoritma ini kalian udah nggak asing lagi. Kalian udah temukan ini, udah menjumpainya pada saat kalian belajar Alpro. Mencari elemen, baik itu mau terbesar atau terkecil. Sama aja, bedanya cuma di sini aja kan, mau lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Kalau kita mencari suatu elemen. Nah, algoritmanya cuma kayak gini. Nah, ini adalah algoritma yang brute force. Ada nggak cara lain? Nggak ada. Ya, caranya cuma kayak gini doang. Gitu kan. Jadi ini yang dibilang tadi, ya meskipun dia brute force, dibilang mungkin bisa jadi nggak efisien, tapi ya, dia berhasil menemukan solusi untuk berbagai algoritma yang penting dan akhirnya menjadi standar.
Contoh lain, searching, sequential search. Misal kita punya array A1 sampai AN, kemudian kita pengen mencari suatu nilai X. Kita pengen mencari X misal ya saya punya array isinya adalah 5, 10, 2, 3, 1. Array berisi 5 elemen. Terus saya pengen mencari bilangan pada array itu X sama dengan misalnya 0. Nggak ada, Bu. Ya iya, karena kita array-nya kecil, array-nya dikit. Nah, dengan menggunakan sequential search, maka yang saya lakukan adalah saya akan membandingkan X ini dengan setiap elemen pada array kan. Apakah X sama dengan 5? Oh, jika tidak, dia akan geser ke berikutnya. Apakah X sama dengan 10? Apakah array yang ke-1 yaitu 5 sama dengan 0 yang sama dengan bilangan yang kita cari? Enggak, bukan. Kita berangkat ke elemen berikutnya. Apakah elemen kedua dari array itu 10 sama dengan 0? Oh, bukan, dan seterusnya. Hingga kemudian kita selesai mengevaluasi semua isi array, dan kemudian didapatkan kesimpulan, oh ternyata X-nya nggak ada. Nah, itulah sequential search. Kenapa sequential? Karena ya sequence, kita benar-benar mengobservasi setiap elemen array secara berurutan dari awal array sampai akhir array. Itu ya, itu sequential search. Nah, ini adalah algoritma brute force. Nah, sequential search ini menjadi basis dan pembanding untuk semua algoritma search yang lain. Kalian mungkin mengenal namanya binary search. Binary search ini beda dengan sequential search. Namanya binary itu 2. Berarti ada sesuatu yang dibagi 2 di situ. Kayak gitu. Nah, nanti akan biasanya dijadikan pembanding nih sequential search. Dan binary search ini biasanya lebih efisien dibanding sequential search, tapi dengan syarat tertentu. Kalau kalian punya array kayak gini, yang isinya 5, 10, 2, 3, 1, saya jamin binary search itu akan fail. Tapi sequential search pasti berhasil. Gitu ya. Kenapa gitu, Bu? Coba cari tahu. Seperti apa algoritma binary search? Gitu ya. Supaya fokus, saya nggak akan bahas binary search ya. Kita bahas di brute force dulu, karena yang brute force yang yang sequential search. Binary search itu bukan brute force. Nah, algoritma sequential search seperti ini. Nah, gini ya. Kalian sudah dapatkan ini. Di kuliah Alpro, kalian perhatikan kompleksitas waktunya adalah linear atau big O N, linear. Jadi kalau isi array-nya itu adalah N sama dengan 100, komponen array-nya ada 100, maka ya kompleksitas waktunya akan ngikutin N ini. Kalau N-nya sama dengan 1 juta, 10 pangkat 6, di era big data seperti ini, sekarang ini, pasti yang namanya data itu kan banyak banget. Nah, lihat, karena kompleksitas waktunya adalah linear, maka ya running time-nya juga akan ngikutin jumlah datanya. Sequential search, gitu ya. Brute force. Contoh lain ini perpangkatan, kemudian faktorial. Ini udah ya, saya nggak usah bahas ini lama-lama, dan perkalian matriks. Algoritmanya seperti ini. Ini adalah contoh-contoh berbagai solusi yang menggunakan brute force. Kemudian sorting. Saya mau ngasih lihat yang sorting. Sebentar ya. Yuk kita lihat. Saya mau ganti kamera ya. Saya stop sharing dulu. Ada pertanyaan dulu? Nggak ada. Masih bersama saya ini? Atau sudah pada tertidur? Masih, Bu. Masih, Bu, masih. Masih menyimak, Bu, di sini. Oke. Sebentar saya lihat dulu. Saya penasaran dengan hasil pretest kalian. Rata-ratanya berapa nih? Rata-ratanya 40, aduh. Rata-rata kelas.
Nilai tertinggi 69. Ada lagi nggak yang lain? 69 itu siapa namanya? Kok nggak kelihatan? 69,5 tertinggi. Jerry, selamat Jerry. Kemudian Dewa. Nanti perbaiki di post test ya. Kalau kalian perhatikan sebenarnya ketika kalian paham untuk menjawab pretest dan post test ini nggak perlu konsep macam-macam yang bisa kalian pahami dulu gitu, nggak usah, karena brute force itu ya algoritma yang apa adanya, naif. Menyelesaikan searching, kalau saya punya array ya cek satu-satu aja dari depan ke belakang gitu kan. Itu searching nggak pakai mikir itu kayak gitu. Jadi ya apa adanya langsung. Sorting juga, ini kita lihat yang sorting ya. Sebentar. Oke, ini saya WA saya matiin dulu ya, bunyi-bunyi terus. Yang saya mau share adalah yang kertas. Kita lihat algoritma bubble sort dan selection sort yang pada saat diajarkan di kuliah algoritma pemrograman itu tampak sulit. Nanti saya akan perlihatkan itu betapa mudahnya algoritma itu. Aku Bu dari dulu saya menganggap itu gampang. Oke. Gimana sih ini cara presentnya? Oke. Kelihatan ya? Baik, saya geser dulu. Bubble sort. Bubble itu apa sih? Gelembung ya. Gelembung. Bubble sort adalah gelembung. Kalau saya punya bubble sort itu gelembung. Karakteristik dari gelembung itu apa? Naik ke atas ya. Gelembung tuh naik ke atas kan. Nah, si algoritma sorting yang ini, si bubble sort itu, B-nya kurang 1. Dia konsepnya adalah membandingkan dua nilai, terus yang nilainya kecil digelembungkan ke atas. Namanya bubble. Gitu. Maka kalau dicontoh, kalian lihat di sini, saya punya array dengan elemen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 komponen array. Saya pakai sifat dari bubble sort, saya bandingkan tiap dua komponen. 89 sama 45, lebih kecil mana? Oh ya, ini pengen sortingnya adalah ascending ya. Jadi terurut menaik. 89 sama 45 lebih gedean mana? 89 kan, maka yang kecil digelembungkan ke atas. Gelembungan ke atas dipindahin. 89 sama 68, lebih gede yang mana nih? Lebih gede 89, lebih kecil 68. Karena 68 lebih kecil digelembungkan. Pindahin posisinya, tuh. Jadi ke sini kan? Terus yang berikutnya, jadi ketika saya, saya ulang lagi ya, kecepatan tadi. Ketika saya membandingkan 89 sama 68, dengan prinsip bubble sort yang lebih kecil nilainya saya gelembungkan. Kenapa yang lebih kecil digelembungkan, Bu? Karena pengen terurut ascending, dari kecil ke gede. Gitu ya. 68 lebih kecil, maka saya gelembungkan. Saya gelembungkan, artinya saya pindahkan posisinya. 68 sama 89 ditukar. Berikutnya, saya bandingkan 89 dengan 90. Oh, 89 lebih kecil, Bu. Ya, nggak usah digelembungkan. Posisinya udah benar kan di sini? Udah. Dan saya... Kelihatan nggak ini? Ya. Saya cuma lihat ini dong, kayak screen share dong, nggak ada tulisannya, Bu. Oh gitu, tulisannya nggak ada? Nggak ada. Nggak ada, Bu, cuma putih gitu aja, nggak ada apa-apa dalamnya. Kayak cuma screen share aplikasi doang, Bu. Oh gitu, ya. Wait. Saya kira tadi kayak nge-freeze gitu. Enggak. Sebentar ya. Saya ulang lagi. Tadi ada kesalahan. Santai aja sih, Bu, nggak apa-apa. Oke. Kok jadi nggak bisa di-share ya?
Diulang lagi mungkin, Bu, nggak tahu. Sekarang kelihatan? Sebentar, lagi Coba jalan. tulis biasa coba, Bu. Sekarang apa yang terlihat? Masih putih sih. Masih putih. Gagal berarti. Sudah. Saya ganti, saya tuker pakai. Itu kelihatan. Mouse apa namanya? Bukan itu yang saya inginkan Iya. sebenarnya. Saya tuker ya, sebentar. Saya tukar kamera dulu. Video. Ini harusnya kelihatan. Ini kelihatan? Di pin coba. Yang ada saya jadi nggak kelihatan memang. Kelihatan cuma agak buram sih, Bu. Ngelawak. Di pin di layar kalian supaya kelihatan gede. Ya, gitu. Gitu, agak buram. Ya sudah. Kita coba ulang lagi ya. 89. Saya punya array seperti ini. Ini adalah konsep dari bubble sort. Saya nggak akan menjelaskan semuanya. Ini udah ada di slide. Saya akan menjelaskan beberapa bagian saja supaya kalian, ternyata cuma gitu konsepnya. Nah, bubble sort ini adalah salah satu contoh algoritma yang menggunakan konsep brute force. Kalau tadi kan konsep brute force selalu dibilang algoritmanya naif, apa adanya. Maka kita bisa berpikir, saya ingin mengurutkan bilangan ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 bilangan pengen saya urutkan, terurut menaik. Ascending ya, yang kecil ada di sini, yang gede ada di sebelah kanan. Jadi terurut dari kecil ke besar. Nah, ide awalnya adalah karena kalau kita membandingkan sesuatu kayak timbangan, maka yang ringan akan berada di atas kan kalau timbangan. Cungkat-cungkit lah, mainan cungkat-cungkit. Pernah main kan ya cungkat-cungkit? Pernah, Bu. Kalau nggak pernah nanti main lah, cobain. Cungkat-cungkit itu kalau yang badannya ringan, dia akan terangkat ke atas. Nah, ini bubble juga kayak gitu. Bandingkan saja, pulpen saya habis. Bandingkan saja 89 sama 45. Yang lebih kecil yang mana? 45. Ya udah saya gelembungkan dia. Saya gelembungkan, saya pindahkan posisinya jadi seperti ini. Kenapa dipindahin ke depan, Bu? Karena saya pengen membuat array ini terurut dari kecil ke besar. Maka yang kecil saya pindahkan selalu ke depan. Terus selesai kan? Yang lainnya tetap. Jadi dia hanya membandingkan satu-satu. Berikutnya saya bandingkan lagi 89 dengan 68. Oh, 68 lebih kecil. Tukar posisinya. 68 sama 89 seperti ini. Yang lainnya tetap. Gitu ya. Berikutnya 89 saya bandingkan dengan 90. Udah benar sih 89 lebih kecil posisinya di sini. Jadi nggak saya ubah. Jadi tetap ya 89, 90. Yang lainnya juga tetap. Gitu. Berikutnya 90 saya bandingkan dengan 29. 29 lebih kecil kan? 29 tukar posisi di sini. Yang lainnya tetap. Gitu ya. Demikian seterusnya. Selesaikan satu iterasi. Dan 90 saya bandingkan dengan 34. 34 digelembungkan, pindahkan posisinya. Ini tadi tetap 29, 89, 68, 45. Terakhir 90 saya bandingkan dengan 17, 17 lebih kecil, dia akan digelembungkan, posisinya pindah di sini. Gitu. 90 dibandingkan dengan, dia udah elemen terakhir, nggak usah dibandingkan lagi ya. Gitu. Nah, ini yang dilakukan oleh bubble sort pada satu iterasi. Satu iterasi itu yang mana, Bu? Yang ini? Yang saya kasih kotak hijau. Satu iterasi ini dari J sama dengan 0 sampai N-2-I, dia akan membandingkan, lihat, array pada indeks yang J plus 1 dengan indeks yang ke J. Kalau yang J plus 1 ini lebih kecil dibanding yang ke J, maka tukarlah posisinya, gitu kan? Ini yang terjadi. Ini 1, kemudian J-nya ditambah 1. Ini, sebanyak ini adalah proses yang terjadi di for bagian dalam ini. Ya. Udah terurut belum nih? Belum.
Makanya kita butuh for satu lagi yang luar. Ini baru satu for yang bagian dalam. Satu for bagian dalam itu berarti ada berapa iterasi? Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. N min 2. 7 kurang 2, 5. 5 kurang 0 ada 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. N-nya adalah... Oh, sorry, indeksnya dari 0. Oke lah, ini benar ya. Gitu ya. Jadi, seperti ini yang terjadi. Jadi, kalau kalian perhatikan, algoritma sorting itu selalu ada 2 for kayak gini. Selalu ada 2 loop. Maka kira-kira dia kompleksitas waktunya adalah N kuadrat. Kira-kira, more and less. Nggak mungkin N. Nggak mungkin... N log N masih mungkin, tapi kalau linear atau N nggak mungkin. Gitu ya. Ini bubble sort. Ini adalah ini adalah brute force. Seperti itu. Gitu. Simple ya. Ada di slide ini. Nah, tenang aja. Berikutnya. Kalian masih bisa ngikutin ya. Ini ada selection sort. Ini algoritma yang kalian juga sudah pelajari di Alpro. Selection sort. Apa yang terjadi selection sort? Select itu apa sih? Memilih kan? Apa yang dia lakukan sebenarnya? Lihat algoritmanya. Apa yang dilakukan selection? Kalau bubble tadi, tiap kali membandingkan dua komponen array, dia pilih kan salah satu, terus pindahin di swap. Bandingkan lagi 2, swap. Kalau ini kan enggak. Dia simpen dulu. Dia cari dulu yang paling kecil, simpen di variabel min, baru swap-nya itu dilakukan setelah semuanya. Di observasi contoh ini. Saya masih punya array yang sama seperti tadi. Yang saya lakukan di sini, saya kasih tanda panah ya. Saya lakukan di sini itu. Saya cari nilai terkecil yang ada di yang saya kasih tanda panah ini. 89, 45, 68, 90, 29, 34, 17. Paling kecil mana? 17. Dapat kan? Min-nya akan berisi indeks dari 17. Udah gitu, saya swap. Saya pindahin ke depan. Oh, 17. Pindah ke sini. Swap I dengan si 17 dipindahin ke 89. Jadi yang pertama saya pegang ini, saya cari yang paling minimum mana 17, terus saya tuker dengan posisi 89. 89 pindah ke belakang, 17 pindah ke indeks 1. Berikutnya, array-nya sudah berubah menjadi seperti ini. Kalian perhatikan, 17-nya udah pindah ke depan, 89 udah pindah ke belakang. Ini selection sort, select memilih. Berikutnya, karena yang sini kan udah paling kecil pasti, nggak perlu saya proses lagi kan, saya pindah ke komponen kedua. Saya akan cari elemen yang paling kecil dari 49 sampai 89. Siapa yang paling kecil? Ketahuan banget ya, yang paling kecil adalah yang 29. Apa yang dilakukan? Tukar kan? Tukar sama yang mana? Sama yang 45. 29 pindah ke sini, 45 pindah ke sini. Kok dulu nggak semudah itu saya memahaminya, Bu? Iya. Masih tingkat 1, jadi masih banyak bingung. Kita pindah ke, ini ya, udah pindah, 29, 45 udah pindah. Nah, kita lihat lagi. Berikutnya, kita proses yang di sini. 68, 90, 45, 34, 89. Mana yang paling kecil? 34. Nah, 34 sama 68 kita tukar. Demikian seterusnya, hingga kemudian, lihat, kita akan dapat hasil akhir seperti ini. Ini lebih efisien dibanding bubble sort tadi. Ya, karena dia hampir mirip sebenarnya. Cuma kalau pada saat kalian diminta untuk mengilustrasikan si bubble sort itu kan butuh banyak banget kalian harus menuliskan. Kalau di selection sort kan enggak, sedikit. Gitu. Nah, ini adalah bubble sort dan selection sort yang keduanya menggunakan atau mengimplementasikan strategi brute force. Gitu ya. Itu contoh brute force. Apa adanya. Bubble sort, dia mengimplementasikan sifat bubble, yaitu ada yang digelembungkan ke atas, sementara
selection sort, dia menggunakan konsep pilih saja mana yang paling kecil pada saat itu, pindahkan ke bagian paling depan. Itu selection sort dan bubble sort. Algoritmanya kalian bisa lihat di slide. Baik, masih bisa ngikutin ya. Nah, paruh pertama, brute force, sudah kalian pahami lah ya. Seperti itulah brute force. Ini belum sampai ke yang rumitnya. Nah, saya akan masuk ke bagian kedua dari brute force, yaitu exhaustive search. Kalian bisa lihat slide-nya. Brute force dalam permasalahan kombinatorial. Kombinatorial itu apa sih? Di matematika diskrit ya, kalian belajar kombinatorial? Ada yang masih ingat? Oh, nggak ada, Bu. Kombinatorial itu ada permutasi, kombinasi, nah itu kombinatorial. Yang kalau kita mendengar permasalahan kombinatorial itu artinya permasalahan yang ruang solusinya, perhatikan, ruang solusinya atau alternatif solusinya banyak banget. Gitu. Jadi istilah yang kita gunakan adalah exhaustive search. Pencarian yang melelahkan sampai bikin haus. Exhaustive search, pencarian yang melelahkan. Jadi ini adalah teknik pencarian solusi berdasarkan brute force untuk masalah-masalah kombinatorik. Kenapa disebut melelahkan, Bu? Karena sifat dari kombinatorik ini, dia tuh ruang solusinya besar banget. Kalian udah pernah belajar kombinasi dan permutasi kan? Itu kan banyak banget. Permutasi, kombinasi, atau himpunan bagian. Itu kan banyak banget yang ruang solusinya. Nah, maka disebut sebagai permasalahan kombinatorik. Nah, untuk mencari solusi mana yang paling bagus, mana yang paling optimal, kita menggunakan ini exhaustive search ini. Nah, sementara kalian sekarang memahami bahwa pada dasarnya exhaustive search ini berdasarkan pada strategi brute force. Gitu. Nah, cuma 3 prinsipnya. Makanya saya bilang tadi kalau di pre-test dan post-testnya itu sebenarnya nggak perlu belajar. Intuitif saja menyelesaikannya. Nah, langkah-langkah metode exhaustive search cuma ada 3, yaitu enumerasikan atau buatlah daftar semua kemungkinan solusi yang mungkin. Kemudian evaluasi setiap kemungkinan solusi itu. Evaluasi itu jadi bandingkan dengan constraint yang diminta. Lalu kemudian yang terakhir umumkan solusi terbaik. Gimana sih Bu? Nanti kita lihat ya. Cuma ada 3. Jadi yang pertama enumerasikan dulu lah apa saja kemungkinan solusi yang mungkin ada. Kemudian kedua terus ya evaluasi satu-satu. Kemudian yang terakhir tadi kan udah evaluasi tuh, udah punya nilai kan untuk setiap kemungkinan solusi. Nah, cari yang terbaik. Gitu. Nah, meskipun algoritma exhaustive search ini theoretically mampu menghasilkan solusi, namun karena ini ya, balik lagi ke prinsip nomor 1, langkah nomor 1, besar banget waktu dan sumber daya yang dibutuhkan dalam mencari solusinya. Kita lihat ya, kita lihat contohnya. Nah, saya akan memberikan 2 contoh untuk exhaustive search ini, yaitu untuk permasalahan 0-1 knapsack atau juga disebut sebagai integer knapsack. Kadang 1 atau 0, 1 atau 0, kadang ditulisnya 0, 1 atau 1, 0, atau sering juga disebut sebagai integer knapsack. Kemudian permasalahan kedua yang akan kita evaluasi adalah TSP, Traveling Salesperson Problem. Nanti kita lihat, ini di dunia nyata itu diaplikasikannya pada apa sih? Nanti kita lihat ya. Nah, ini adalah contoh 0-1 knapsack.
Ini nggak usah. Itu konsepnya. Ini. Misal, knapsack itu kantong ya. Ada satu kantong yang mampu menampung 15 kg barang, sementara kalian itu punya 5 barang yang masing-masing punya berat berbeda, terus kalian tuh pengen bawa di kantong itu. Kalau kalian masukin semua kan nggak mungkin 12 tambah 2 tambah 1 tambah 4 tambah 1 berapa tuh? 16, 20 kilo. Nah, itu kan melanggar constraint. Constraint-nya itu kan 15 kilo. Maka pastinya kalian nggak akan bisa bawa semua kan. Nah, kalian akan diminta untuk memilih barang 1, 2, 3, 4, atau 5 yang akan kalian bawa. Knapsack tuh kayak gitu. Mana yang harus saya bawa? Kira-kira yang mana? Yang mana nih? Pertanyaan saya itu bisa terjawab nggak tuh kira-kira? Mana barang yang harus saya bawa dalam tas 15 kilo itu? Bisa terjawab nggak? Atau ada informasi yang kurang? Halo? Ada yang bisa Barang jawab? 1, 2, 3, Bu. Barang 1, 2, 3. Karena 15 kilo ya? Iya. 15 kilo. Dengan sebenarnya dengan pertanyaan saya tadi, saya juga bisa menjawab, ya udah Bu, bawa aja yang nomor 1 aja, atau 2 aja, atau 3 aja, atau 4 aja, atau 5 aja. Atau barang 1 dan 2 aja Bu, atau barang 1 dan 5 aja. Bebas kan? Masalahnya adalah saya kurang menambahkan satu constraint lagi, yaitu barang yang saya bawa haruslah memberikan keuntungan yang besar. Dalam hal ini, misalnya ini 5 barang ini pengen saya bawa, terus nanti mau saya jual lagi. Kalau saya mau jual lagi, berarti kan saya pengen dapat keuntungan yang besar tuh. Maka saya harus nyari yang angka dolarnya ini memberikan keuntungan gitu kalau saya bawa. Nah, tadi Dewa mengusulkan barang 1, 2, dan 3. Kalau kita jumlahkan, maka saya akan dapat $7. Ada nggak yang lain yang bisa memberikan saya keuntungan lebih gede? Kalian lihat ini nggak ada $10 di sini? 4235, Bu. 4235. 42. Berapa tuh keuntungannya? Berapa dolar? 4235. 15. 15. Lebih gede ya? Nah. Iya, Bu. Dari mana bisa menebak 4235? Lihat aja, Bu. Ya dari kilogram sama dolarnya. Dilihat yang paling gede dan yang paling kecil kilogramnya gitu. Nah, kalian coba-coba kan itu kan? Nyobain kan? Gimana kalau ini tambah ini tambah ini, barang ini tambah ini, itu kan kalian nyoba-nyoba ya. Nah, dalam kondisi kasus ini, itu barangnya itu cuma ada 5. Maka mudah saja bagi kalian untuk mencari solusinya. Mudah saja bagi kalian untuk mencoba-nyobain. Nah, gimana caranya agar solusi itu bisa kalian formulasikan sedemikian rupa sehingga menjadi suatu algoritma yang baku. Gitu kan? Misal barangnya itu ada 10. Barang itu ada ratusan, kayak kontainer. Kontainer yang harus dibawa oleh kapal untuk dibawa dari satu negara ke negara gitu kan. Satu kontainer, misalnya ada satu kontainer itu yang bawanya berlian semua, misal gitu. Sedangkan ada kontainer lain tuh isinya oke lah dia gede tapi isinya itu kapas. Lebih menguntungkan bawa berlian atau kapas? Berlian lah ya. Jadi ada banyak banget kontainer di pelabuhan yang harus diangkut dari satu pelabuhan di negara A ke pelabuhan di negara B untuk keperluan perdagangan. Nah, si penyedia kapal yang akan membawa kontainer itu kan pastinya pengen dapat keuntungan dong. Mana sih kontainer yang akan kubawa yang akan memberikan
keuntungan besar bagi aku gitu, kata si pemilik kapalnya. Nah, si yang punya kontainer dengan isi berlian pasti akan memberikan si pemilik kapal itu bayaran lebih gede dong, karena bawa barangnya dia isinya berlian itu. Gitu. Itu adalah contoh real ya, kayak gitu. Nanti lihat. Terus contoh yang lain apa ya? Banyak lah ya. Ini adalah contoh. Ini contoh knapsack. Knapsack kayak gitu. Apalagi ya, banyak lah. Nah, bagaimana caranya? Kita lanjutkan ya. Itu adalah knapsack. Kalian sudah paham? Saya berharap kalian sudah paham ilustrasi dari permasalahan zero one atau integer knapsack ini. Seperti itu knapsack. Intinya, saya balik lagi ke definisi awal. Saya ingin memilah dan memilih objek-objek yang akan saya masukkan ke dalam knapsack atau kantong, sedemikian sehingga memaksimumkan keuntungan. Maksimum keuntungannya. Kata maksimum di sini bisa juga minimum, tergantung dari definisi persoalannya ya. Makanya saya lebih menyukai menggunakan kata optimum. Tapi nggak apa-apa lah, karena umumnya yang digunakan adalah maksimum. Optimum ini kan bisa minimum, bisa maksimum ya. Nah, kemudian constraint-nya adalah ya jumlah berat objek yang dimasukkan ke knapsack tentunya tidak boleh melebihi kapasitas knapsack. Gitu ya. Contoh kapal feri yang melayani pelayaran antar pulau. Dia kan tidak hanya membawa penumpang kan, tapi dia juga membawa bis yang berisi penumpang. Dia membawa barang-barang di pulau-pulau di pedalaman seperti itu. Di daerah Sulawesi sana itu kan pengiriman barangnya masih menggunakan kapal. Nah, berlian kecil yang dibawa dibandingkan dengan ngangkut kasur itu kan keuntungannya beda kan. Kayak gitu-gitu ya. Ini contoh. Kita lihat ke formulasinya. Nah, ini kalian akan sering mendapatkan seperti ini nantinya, formulasi secara matematis. P ini adalah profit atau keuntungan. X ini adalah yang saya bilang tadi, integer. P adalah profit. Profitnya tadi kan dalam dolar tadi ya. Kalau X ini nilai X, sementara X nilainya 0 atau 1, ini dia ada. X nilainya 0 atau 1. Kalau 0 dikalikan dengan P, maka jadi 0 kan? Jadinya ya kita akan menambahkan dia ke barang yang kita bawa. Gitu. Nah, fungsinya adalah fungsi maksimasi seperti ini. Dengan constraint-nya adalah, ini jangan langsung kabur ya, lihat rumus matematis kayak ini gampang banget. W adalah bobot, berat. Weight, berat. Nah, jadi pada dasarnya kita tuh cuma ngitung jumlah dari profit, ya kan? Tapi ada constraint-nya, yaitu jumlah bobotnya itu nggak boleh melebihi constraint yang tadi 15 kilo tadi. Profitnya itu yang ya pokoknya yang paling besar, sebesar-besarnya, maksimum profitnya. Tapi karena kita integer knapsack 1 atau 0, jadi barangnya dibawa atau enggak, bukan sebagian ya. Mau dibawa, kalau dibawa berarti kan 1, kalau nggak dibawa berarti 0, gitu ya. Jadi maksud angka 1 atau 0 tuh di sini, ke X-nya. Bisa ya dipahami ya, maksa saya. Contoh ini ada di slide, kalian pasti bisa. Contoh ini ada N sama dengan 4, ada 4 barang, 4 objek. Kemudian selain ini saya kasih latihan soal ya, supaya kalian kebayang. Terus kita bahas. Sebentar. Saya punya 4 objek dengan bobot, kalau objek itu dimasukkan ke kantong, beserta profit yang kita dapatkan kalau objek itu dimasukkan ke kantong adalah seperti ini. Misal kalau objek ke-1 dengan bobot 2, dengan berat barang 2, kalau saya masukkan ke kantong, maka saya akan mendapatkan profit $20 misalnya ya. Kalau barang kedua, barang ketiga, barang keempat, nah seperti ini. Nah, tapi saya punya constraint, kantong yang saya punya itu cuma bisa bawa 16 kilo misalnya. Nah, barang mana sajakah yang harus saya bawa? Saya yakin kalian pasti bisa nebak nih kalau kayak gini. Nah, cuma kalau kalian asal nebak sambil ngawang-ngawang gitu kan nggak terstruktur ya. Bukan ciri khas anak informatika lah. Maka kalian harus membuat suatu langkah terstruktur
sedemikian sehingga kalian akan mendapatkan solusi yang paling baik dari semua kemungkinan solusi. Nah, ini ingat-ingat lagi. Nah, itu sebabnya kenapa exhaustive search ini kita gunakan untuk permasalahan kombinatorial. Balik lagi ya, jangan lupa ya. Kombinatorial. Kayak gimana? Ini dia. Ini adalah himpunan bagian yang merepresentasikan barang mana yang akan kita bawa. Ya. Kalau kalian bikin algoritma kan pasti harus terstruktur ya. Misal, saya nggak bawa barang sama sekali, berarti direpresentasikan dengan himpunan bagian kosong. Maka total bobotnya adalah 0, dan total keuntungan yang saya bawa adalah 0. Misal, saya cuma bawa barang ke 1, maka total bobotnya adalah 2, total keuntungannya adalah 20. Misal, saya bawa cuma barang kedua, cuma bawa barang ketiga, cuma bawa barang keempat, dan seterusnya. Nah, saya akan mulai dengan bawa 2 barang, 1, 2, 1 dan 3, 1 dan 4, 2, 3, 2, 4, 3, 4, seterusnya. Nah, semua ini adalah himpunan bagian yang kalau misalnya kalian punya N sama dengan 4, maka jumlah himpunan bagian yang mungkin ada adalah 2 pangkat N. 2 pangkatnya berapa? 16. Benar nggak ini 16? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, untuk benar. 2 pangkat N. 16 himpunan bagian. Ini disebut sebagai yang saya bilang tadi ruang solusi. Ruang solusinya ada 16 untuk kasus ini. Ruang solusi. Solusi, perhatikan tadi saya bilang ada 3 cara untuk exhaustive search ini, selalu 3. Pertama, enumerasi semua kemungkinan solusi dalam bentuk ruang solusi. Ini dia. Ini nomor 1 ya, yang di tabel ini adalah cara tahap nomor 1. Tahap kedua, evaluasi setiap kemungkinan solusi. Evaluasinya apa? Tadi kan kita pengen dapat keuntungan ya. Nah, evaluasi satu-satu. Nah, ini udah tahap kedua. Evaluasi, dapat nilai kan, dapat keuntungan kan? Ini tidak layak. Kenapa tidak layak? Nah, ini dia. Karena melanggar constraint maksimum berat yang boleh ada di dalam kantong. Tidak layak juga ya. Ini nggak layak nih ya. Tadi kan 16 ya maksimum beratnya. Nah, kalau gitu yang layak lihat ini, yang paling besar berapa keuntungannya? Oh, ternyata 80. Paling besar 80-nya didapat dari mana? Kita lihat, oh bobotnya dia nggak melebihi constraint, dan ternyata barang yang dibawa adalah barang kedua dan barang ketiga. Gitu. Oleh karena itu, ruang solusinya bentuknya adalah solusi yang optimal, bentuknya adalah seperti ini. Kok kelewat? 0, 1, 1, dan 0. Karena tadi kan integer knapsack ya. Kalau barangnya saya bawa, berarti 1. Kalau barangnya nggak saya bawa, maka saya kasih simbol 0. Maka karena yang saya bawa adalah barang ke-2 dan ke-3 saja, lihat, maka yang saya kasih angka 1 adalah barang ke-2 dan 3. Gitu. Bisa dipahami ya? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya minta kalian kerjakan soal sebentar, 5 menit saja. Bentar, saya cariin soal dulu. Saya buka catatan saya dulu ya. Sambil kalian memahami apa yang ada di layar. BTW yang di layar saya kelihatannya apa? Yang muncul. Halo? Kalian masih ada di sini? Yang muncul di layar saya betul. Yang tadi dijelasin, Bu. Ya, apa yang saya jelasin? Yang itu apa namanya? Himpunan bagian. Yang tabel untuk nyari ini. Sih. Jangan-jangan kalian udah pada tidur. Belum, Bu, hampir tidur. Oke.
Nah, saya kasih soal ya. Kalian cobain. Saya punya 6 objek, sebentar ya. Ini adalah soal PR saya tahun berapa ini? Tahun kapan ini ya? Bentar ya, saya kopas dulu ke slide. Mana ya? Saya stop sharing dulu. Kerjain ya. Sebentar. Slide saya mana? Discard. Satu soal dulu. Sekarang ada 6 objek. Wait. Saya share dulu. Jadi saya berhenti ngomong dulu. Saya pengen lihat, pengen tahu kalian paham atau enggak. Dari penjelasan saya tentang exhaustive search untuk permasalahan kombinatorial pada permasalahan knapsack, integer knapsack. Integer knapsack ya, karena nanti ada yang partial knapsack. Nanti. Sekarang integer knapsack dulu. Nah, selesaikan satu soal ini. Objeknya ada 6, kerjakan di kertas. Nanti saya akan minta kalian perlihatkan. Objeknya ada 6, dengan masing-masing bobot seperti ini, kemudian constraint-nya atau maksimum bobot yang bisa ada di dalam knapsack atau kantong adalah 18 kilo. Nah, objek mana saja yang harus dibawa? Bikin dulu kayak tadi ya, caranya kayak tadi. Slide-nya yang tadi mana Bu? Saya agak lupa. Coba download dari LMS. Nah, buka-buka lagi. Kerjakan sekarang. 5 menit. Tulis jawaban kalian di whiteboard. Saya pakai whiteboard-nya Google, yaitu Jamboard, dengan link yang sudah saya share di panel chat. Setiap orang bisa dapat satu board di situ ya. Jadi kerjanya di kertas atau di board? Just a question. Ayo kerjain dulu ya. Kalau kalian nggak bisa, nanti saya review.
Bisa add image juga ya di Jamboard itu. Ternyata dari tadi ngomong di mute. Bisa add image atau bisa nulis langsung di situ juga bisa. Jamboardnya bebas. Susah ya nulisnya. Kalian jadi malah main-main gitu. Ada yang sudah dapat solusi? Ada berapa banyak himpunan bagian yang harus kalian enumerasikan? 2 pangkat berapa? Saya tanya ke siapa? Siapa yang mau ditanya? Ruang solusi atau kemungkinan solusi yang mungkin ada untuk kasus knapsack yang sedang kalian kerjakan itu kan berarti
jumlah himpunan bagian kan? Nah, jumlah himpunan bagiannya ada berapa? 2 pangkat N. 2 pangkat N dengan N sama dengan 6. 2 pangkat 6, berapa tuh? 36 ya, Bu? 2 pangkat 6. Oke. 2, 4. berapa tuh? Lebih ya. Hitung dulu. Hitung dulu. 2 pangkat 6 berapa? 2 pangkat 2, 4. 2 pangkat 3, 8. 64. Siapa tadi jawab? Alif ya? Ya, Bu. Nah. Siapa yang tadi jawab 64? Saya, Bu. 64 ya? Banyak ya? Iya, Bu, gitu aja udah capek sendiri jadi malas itu. Ya memang exhaustive search ini atau strategi brute force yang sedang kalian pelajari ini memang pada dasarnya tidak untuk dieksekusi oleh manusia ya. Kalian sudah buktikan sendiri kalau objeknya ada 6 untuk permasalahan knapsack, maka ruang solusi yang harus kalian bangun aja ada 64. Kalian udah capek sendiri kan nulisnya. Nah, jadi ini harus kalian pahami bahwa tujuan kalian mempelajari berbagai strategi algoritma di kuliah ini bukanlah untuk menjadikan kalian mahir menyelesaikan persoalan manually menggunakan strategi tersebut. Enggak ya. Iya, itu merupakan langkah pertama. Kalian harus paham dulu strateginya. Tapi tujuan berikutnya adalah agar kalian bisa problem solving dengan menerapkan strategi tersebut dan membuat algoritma untuk kemudian dieksekusi oleh komputer. Gitu ya. Karena ruang solusinya gede banget. Kalian tidak akan mungkin bisa menyelesaikannya manually dengan tangan kalian. Ditulis gitu, dikotret gitu, enggak mungkin. Kalau misalnya ada 10 barang yang harus kalian untuk permasalahan knapsack ini, 2 pangkat 10 berapa tuh? Banyak ya. Nah, jadi kalian bikin ruang solusinya udah capek sendiri. Gitu. Paham ya? Saya cek dulu. Ada yang udah nemu jawabannya atau belum? Mana ini? Ternyata sebentar. Di Jamboardnya tadi ada yang udah nulis solusinya? Belum kan? Tuh kan baru nulisin itu udah capek duluan ya. Board nomor 13. Rapi banget tulisannya. Punya siapa nih? Board 13? Nggak ada yang ngaku. Board 17 baru himpunan bagian yang isinya 2, 1, 2, 1, 3. Udah capek sendiri tuh. Terus total berapa nih? Udah ketemu solusi board 18. 45, 25, 3. Ini bener nggak? Board 18-nya. Saya belum hitung. Tadi saya hitung segitu, Bu. Bener segitu? 100 ya profitnya. Yang lain gimana? Iya, Bu. Saya belum hitung. Oke. Tapi tadi DE numerasi satu-satu, Michael. Saya lihat yang besar aja sih, Bu. Nah, itu namanya greedy. Kalau kamu lihat yang besar itu greedy. Nanti kita akan selesaikan minggu depan permasalahan knapsack ini dengan menggunakan strategi yang lain, yaitu greedy. Oh, jadi satu permasalahan bisa diselesaikan dengan berbagai strategi, Bu? Iya, betul, bisa. Nanti tugas kalian adalah membandingkan strategi mana yang hasilnya paling baik dalam tanda kutip, paling cepat, paling benar, paling akurat, yaitu paling cepat, paling akurat, dan paling efisien itu yang mana. Nah, sekarang kalau brute force, Michael dapat solusi, tapi bukan pakai brute force, itu pakai greedy namanya. Kalau kamu lihat profit yang paling gede dulu. Iya. Gitu ya. Nah, kalau brute force itu
Ya, brute force itu melelahkan. Namanya juga exhaustive search. Saya bilang pencarian yang melelahkan. Exhaustive search seperti ini yang kalian pelajari hari ini. Yaitu kalian harus bikin atau mengenumerasi semua himpunan bagian untuk menyelesaikan knapsack ini. Gitu ya. Aduh. Ya gitu. Nanti kalian cari lagi. Silahkan selesaikan. Berapa solusinya? Yang greedy simpan untuk pekan depan ya. Belajar dulu boleh. Saya udah bikin video ya di LMS. Kalian pelajari. Gitu. Jadi nanti di akhir semester ya kalian akan punya kamus berbagai strategi, brute force, greedy, dynamic programming. Nah, mana yang paling bagus untuk menyelesaikan suatu permasalahan? Itu adalah tugas kalian sebagai seorang problem solver. Gitu ya. Baik, saya share lagi. Saya punya masalah baru. Knapsack udah ya, knapsack kalian sudah paham. Udah lah ya. Saya anggap kalian paham. Saya mau pindah ke permasalahan berikutnya, tapi saya pengen review dulu. Kita tinggalkan ini tanpa solusi. Ada solusinya. Kalian cari ya. Kalian cari. Kalian udah tahu caranya, tinggal kalian mencarinya. Nanti saya PR kan tuh, saya kasih kalian PR ada 5 soal gitu ya. Lupa saya. Saya bikin 5 soal sederhana untuk kalian berlatih exhaustive search ini ya. Nah, ini adalah kesimpulan kita tentang permasalahan knapsack yang kita selesaikan menggunakan brute force strategi. Exhaustive search itu adalah pencarian yang melelahkan, istilah bahasa Indonesianya. Exhaustive search adalah implementasi strategi brute force untuk permasalahan-permasalahan kombinatorik. Tadi kalian sudah membuktikan bahwa kalian lelah dalam mengenumerasikan himpunan bagian kan? Nah, itu ya kenapa disebut melelahkan. Search di sini pencarian karena kalian harus mencari, ya kan, mengevaluasi setiap himpunan bagian. Untuk himpunan bagian yang ini berapa profit yang didapat, gitu kan? Untuk knapsack. Untuk himpunan bagian yang berikutnya berapa profit yang didapat. Nah itu search-nya di situ. Search-nya adalah seperti itu. Exhaustive-nya itu kenapa disebut exhaustive? Ya karena capek, karena kalian harus membuat, harus mengenumerasi semua himpunan bagian yang mungkin untuk permasalahan knapsack, gitu ya. Jadi ini, kalau objeknya ada 10, ya kalian harus bikin 2/10. Evaluasi 2/10. Nah, waktu untuk menghitung total bobot objek linear, tapi perhatikan ini. Kompleksitas algoritma knapsack yang menggunakan exhaustive search itu adalah N kali 2/N. 2/N adalah waktu yang dibutuhkan untuk membangkitkan himpunan bagian, sementara N adalah waktu yang dibutuhkan untuk menghitung total bobot objek. Gitu ya. Nah, ini adalah semoga dari penjelasan tadi kalian sudah memahami apa itu exhaustive search, apa itu knapsack, lalu bagaimana menyelesaikan knapsack menggunakan exhaustive search, apa makna dari 2/N di sini, terus kenapa kompleksitas algoritma exhaustive search-nya N kali 2/N, gitu ya, bisa ya? Nah, nanti baca lagi kalau belum paham. Aduh, gambarnya kok burem. Sebentar ya, mana tadi? Masih kebaca ya, meskipun agak-agak buram dikit, nggak apa-apa ya? Iya, masih kebaca. Masih kebaca. Nah ini, kita beralih ke permasalahan berikutnya. Saya punya berang-berang. Dia berada di kota A, terus saya punya 4 buah kota, A, B, C, D. Lalu saya juga punya jarak antar kota.
A ke B 105, contohnya ya. Kemudian C ke D 132, karena jarak kota, maka saya anggap jarak C ke D sama dengan jarak D ke C sama, gitu. Bolak-balik tuh sama. Tuh. Mana tadi? Mana? Dari A ke C 102, dan seterusnya dari B ke D 201. Kalau kalian perhatikan, ini kan setiap kota terhubung dengan kota lain. Dari C saya bisa ke D, saya bisa ke A, saya bisa ke B, gitu kan. Dari A saya bisa ke B, bisa ke C, bisa ke D. Ini namanya graf apa? Kalau semua simpul pada graf, ayo. Masih ingat teori graf? Matematika diskrit. Sirkuit itu kan, Bu? Apa? Sirkuit. Belum. Saya nanya jenis grafnya. Nama grafnya apa? Nama graf atau jenis graf atau tipe graf yang setiap simpulnya terhubung satu sama lain disebut sebagai graf apa? Aduh. Saya laporin ke Pak Arzakin nanti yang ngajar matematika diskrit. Matematika diskrit kan ini ya? Graf apa? Kelewat. Graf lengkap. Astagfirullah. Ini kok kelewat terus. Kegeser. Graf lengkap atau graf komplit. Graf lengkap. Kayak gitu. Ingat-ingat lagi ya. Nah. Oh, jadi ternyata matematika diskrit itu dipakai, Bu. Iya. Graf lengkap ya. Nah, ini dia. Graf lengkap. Atau bahasa Inggrisnya complete. Graf complete. Jadi setiap simpul terhubung ke semua simpul lain. Ini kan merupakan representasi sederhana dari peta antar kota. Ya, more and less lah ya, mirip-mirip. Dari kota Bandung ke Jakarta, ke Semarang, ke kota yang lain, pasti ada jalan yang menghubungkan antar mereka semua. Nah, sekarang kita pakai representasinya sederhana dulu ya. Misal cuma ada 4 kota A, B, C, D, saya punya berang-berang di sini. Nah, si berang-berang ini pengen jalan-jalan gitu. Kayak kita lah, kita juga suka jalan-jalan kan, touring gitu. Nah, dia ingin melakukan perjalanan atau kita sebut dengan tour. Yang namanya tour, maka dia pengen jalan kemana-kemana, nanti dia harus balik lagi ke sini. Harus balik lagi ke A. Dia melakukan tour ke semua kota lain, lalu kembali lagi ke kota dia tinggal. Ada 3 kota yang lain, ada B, C, dan D ya. Makanya saya kasih 3 strip di sini. Dia ingin melakukan tour dari kota tempat tinggalnya yaitu A ke kota lain, lalu kembali lagi ke A. Nah, ini namanya tour. Tapi dia pengen agar perjalanan turnya ini dari A mengunjungi semua kota lain, lalu balik lagi ke A itu, jaraknya itu terpendek. Dia nggak pengen capek. Dia pengen yang terpendek. Shortest. Nah, ini yang jadi misalnya sebentar, kok nggak kelihatan layar saya? Ini dia. Paham ya permasalahannya ya? Si berang-berang pengen jalan-jalan, mengunjungi kota B, C, dan D, lalu balik lagi ke A. Nah, ini adalah permasalahan yang disebut sebagai traveling salesperson atau salesman problem. Kenapa disebut salesman, Bu, atau salesperson, orang yang menjual? Tugas seorang sales atau penjual itu kan memang jualan ya, maka dia harus mengunjungi setiap customer-nya atau setiap calon customer-nya. Misal dia punya calon customer 5, ya dia harus mengunjungi mereka semua kan. Dan biasanya dikunjungi kan setiap customer 1 kali aja, nggak usah 2 kali gitu. Dia harus mengunjungi ke semuanya, lalu dia harus pulang lagi ke tempat dia tinggal kan, nggak mungkin dia akan berhenti di customer yang ke-5 terus nggak pulang lagi kan, nggak mungkin kayak gitu. Makanya disebut sebagai traveling salesperson problem.
Gitu. Itu ya, ini adalah permasalahan TSP. Nah, kira-kira solusinya yang mana untuk kasus ini? Di permasalahan sebelumnya, salah satu teman kalian, Michael, berhasil menemukan strategi greedy. Wah, itu namanya greedy, Bu, ya? Iya, kayak gitu. Wah, kok saya menjadi penemu ya? Enggak juga sih. Memang gampang banget greedy itu. Maksudnya, ya semua algoritma itu intuitively bisa dipahami by logic, gitu. Jadi, nah sekarang kita kembali lagi ke sini. Kalau kalian punya permasalahan kayak gini, cuma 4 kota, berang-berang pengen mengunjungi setiap kota 1 kali, lalu pulang lagi ke kota tempat dia tinggal. Permasalahan TSP ya. Jadi berangkat dari suatu kota, jalan-jalan ke semua kota lain 1 kali, lalu balik lagi ke kota semula. Itu adalah TSP. Nah, pengen yang paling pendek yang mana? Supaya bensinnya hemat, supaya nggak capek jalannya karena lebih pendek. Yang mana ini? Aduh, angkanya gede-gede. Apa yang harus kalian lakukan? Ada CBA bukan, Bu? Sebentar, apa? Saya tulis dulu. Apa? A? D, C, B. B, A. Berapa totalnya? Belum dihitung sih, Bu. Kenapa dapat solusi kayak gini? Ini Bu, lihat jarak terpendek dari ada yang 95 sama 69 daripada lewat ke 201, Bu. Itu namanya greedy. Siapa tadi yang ngomong, yang jawab? Saya, Bu. Nurisan. Itu namanya greedy. Ide kamu yang kamu sampaikan itu, cara seperti itu adalah cara greedy. Minggu depan. Tuh kan kalian jadi pada jago greedy ya ternyata. Strategi greedy. Brute force bukan seperti itu. Tapi thank you. Kita lihat nanti ya, apakah solusi dengan cara greedy seperti ini akan menghasilkan yang terbaik. Kita simpan dulu ya. Ini adalah cara yang diusulkan Nur Ihsan tadi, kan dia pembandingan. Ke D 95, ke C 102, ke A 105. Mendingan yang mana? Ya paling kecil aja dulu gitu kan. Nah, gitu. Itu greedy. Tapi nggak memperhatikan dari D, saya bisa kemana lagi gitu. Greedy itu kayak gitu. Ada kelebihan, ada kekurangannya. Nah, kita bahas pekan depan ya. Sekarang kita brute force dulu, supaya kalian jago brute force. Karena brute force ini adalah penyelamat kalian untuk semua jenis permasalahan. Jadi kalau kalian nggak ingat cara yang lain, pakai brute force itu akan selamat dan selalu dapat solusi. Yang lain, saya simpan dulu solusi ini. Tapi tadi itu greedy. Kalau yang brute force kira-kira gimana? Yang udah baca slide mesti ngerti. Tapi saya pengen kalian mendapatkan solusi itu intuitively, by logic. Karakteristik dari exhaustive search yang ini, kalian harus membuat daftar calon solusi kan? Ya. Daftar calon solusinya apa aja? Kemungkinannya. Dari A, saya bisa ke B. A, B, C, D, ke A lagi. Dari A, saya bisa ke B. Dari B, saya bisa ke D, kemudian C, kemudian ke A. Dari A, saya bisa ke, nggak ada lagi ya, udah habis. Dari A, saya bisa ke C. Bisa ke B, kemudian D, A. Dari A, saya bisa ke C. Dari C bisa ke D, dari D bisa ke B, kemudian A. Dari A saya bisa ke D. Ada berapa banyak ruang solusi ini? Berapa? Ayo. Nah, ini adalah karakteristik dari brute force. Kalian harus mengenumerasikan semua calon solusi. Highlight di situ ya. Kalian harus membuat daftar semua calon solusi. Itu adalah brute force. Langkah pertama selalu kayak gitu. Yang kedua, baru kalian evaluasi. A, B, C, D, A ini berapa jaraknya? A, B, D, C, A ini berapa jaraknya? A, C, B, D, A ini berapa jaraknya? Dan seterusnya.
ini ada satu lagi. Ada berapa kemudian solusi ini? Saya belum selesai ya. Saya belum selesai yang ini ya. Seperti itu. Ini adalah solusi brute force. Enumerasi semua kemungkinan solusi. Itu adalah ciri khas dari brute force. Selalu seperti itu. Gitu ya. Nah, cari tahu aja. Semua kemungkinan solusi gimana. Terus cari tahu yang paling terpendek yang mana. Gitu. Gitu ya, itu brute force. Nah, ini saya ke definisi dulu. Saya ulang-ulang supaya kalian nggak lupa. Nah, TSP adalah contoh kedua untuk permasalahan pencarian yang melelahkan. Kenapa melelahkan? Karena kalian harus mengenumerasi semua calon solusi. Nah, ini tadi ya, ada 4 kota A, B, C, D. Nah, ini ilustrasinya, di mana setiap kota terhubung ke kota lain ya. Semua kota terhubung ke kota lain, ini disebut sebagai graf lengkap. Nah, TSP adalah, nah ini dia, menemukan tur terpendek yang tur terpendek bukan yang tur terpendek yang melalui setiap kota hanya sekali lalu kembali lagi ke kota asal. Nah, tadi yang teman kalian mau jawab, lupa saya tadi. Pada dasarnya TSP ini kalian berusaha untuk menemukan sirkuit Hamilton dengan bobot minimum. Hayo, ini konsep ini ada di mata kuliah apa? Lagi-lagi matematika diskrit ya. Nah, buka lagi buku matematika diskritnya. Kita pakai sekarang konsep graf di kuliah strategi algoritma ini. Gitu ya. Jadi jangan bilang kalau matematika diskrit nggak kepake banget di sini. Gitu ya. Jadi, ini dia. Saya bilang ada 3 langkah pada exhaustive search untuk permasalahan TSP. Kita kuliah sampai sekitar jam 3, sekitar setengah jam lagi ya. Setelah ini saya akan kasih 1 contoh soal. Saya minta kalian untuk mengerjakan 1 soal kayak tadi latihan supaya kalian paham. Gitu ya. Nah, kita balik lagi ke sini. Ada 3 langkah untuk menyelesaikan persoalan TSP menggunakan brute force, yaitu pertama enumerasikan atau bikinlah daftar semua calon solusi. Nah, untuk TSP calon solusinya adalah berupa sirkuit Hamilton. Kayak tadi A, B, C, D, A, A, B, D, C, A, A, B, C, B, A, dan seterusnya. Itu adalah sirkuit Hamilton. Sirkuit, kenapa disebut sirkuit? Kalau kalian pernah nonton balapan motor, balapan mobil, yang namanya sirkuit itu kan melingkar ya, bukan melingkar. Dia selalu kembali lagi ke titik asal. Itulah kenapa disebut sirkuit. Nah, sirkuit Hamilton ini siapa sih Bu? Nama orang yang menemukan sirkuit tersebut. Jadi, pertama, daftarkan atau enumerasikan semua sirkuit Hamilton dari graf lengkap dengan N buah simpul, N buah kota, gitu ya. Kemudian evaluasi bobot setiap sirkuit Hamilton. Ini ya, pertama enumerate, kedua evaluasi, yang ketiga pilih yang bobotnya paling kecil. Kenapa saya berusaha memilih bobot paling kecil? Nah, ini dia. Kita berusaha untuk menemukan tur terpendek kan dari TSP. Nah, maka kita cari yang bobotnya paling kecil. Yuk kita lihat contoh ini. Tadi ya. N4 dan simpul awalnya adalah A. Lihat B, C, D saling terhubung satu sama lain. Kalian lihat di sini. Ini adalah 6 sirkuit Hamilton yang merupakan calon solusi dari TSP kita. Lihat, dari A ke B 10, dari B ke C adalah 12, dari C ke D ada 8, dari D ke A ada 15, totalnya adalah 45. Demikian seterusnya. Semua sirkuit Hamilton ya, kalian perhatikan di sini. Oh, jadi yang pertama, buatlah semua sirkuit Hamilton yang mungkin ada. Berapa jumlahnya, Bu? N min 1 faktorial. Karena N-nya 4, ini berarti 3 faktorial. Sama dengan faktorial itu kan, kalau 3 faktorial berarti 1 kali 2 kali 3 gitu ya, 6 ya, ini ada 6.
sirkuit Hamilton ya. Gitu ya. Terus kalian lihat, jumlahkan jaraknya, dapat ini. Kemudian langkah ketiga kalian evaluasi yang jaraknya paling minimum. Nah, di sini kalian dapat dua tuh. Dua solusi. Yaitu tur yang ACBDA ini ada di bawah ya. Dan ADBCA dengan bobot 32. Kalau kalian lihat, dua buah tur ini kan identik sebenarnya, cuman arahnya aja diubah kan, ACBDA atau ADBCA. Nah, untuk graf lengkap seperti ini kan jarak dari A ke B sama dengan B ke A, jarak dari B ke C sama dengan C ke B, itu kan jarak bolak-baliknya sama, maka kalian akan selalu menemukan seperti ini, dua solusi yang hampir mirip, cuma beda arahnya saja dibolak-balik dengan jarak minimum yang sama. Nah, untuk seperti ini sebenarnya, kalau gitu saya cukup mengevaluasi separuhnya dong, Bu. Betul. Kalian cukup evaluasi separuhnya aja. Jadi, kalian cukup mengevaluasi 6 dibagi 2. Cukup 3 saja, karena 3 yang lain itu kan merupakan pencerminan. Ya kan? Yang ini kan kayak pencerminan dari 3 yang di atas kan. 4, 5, 6. Nomor 4, 5, dan 6 ini ruang solusi ya, rute perjalanan, lihat tabel, itu adalah pencerminan dari nomor 1, 2, dan 3. Dibolak-balik aja. Gitu ya, sama saja sebenarnya. Oke, gitu ya. Nah, seperti ini. Kebayang ya? Maksa saya. Baik, kalian perhatikan baik-baik, saya kasih satu soal. Supaya kalian bisa nyobain. Kali ini enggak susah. Mana soal saya? Bentar ya. Soal yang tadi aja. Yang berang-berang tadi. Oh iya, saya udah nyiapin tadi. Yang berang-berang tadi. Coba selesaikan dengan cara brute force seperti ini. Exhaustive search. Berapa tuh hasilnya? Yuk, selesaikan yang ini. Hitung berapa? Cuma dikit nih. Tulis di Jamboard tadi ya. Semua nulis di situ, saya pengen lihat. Di Jamboard yang tadi, pakai lagi, tuliskan solusi yang kalian dapatkan. Enumerasikan dulu sirkuit Hamilton yang mungkin ada untuk TSP berang-berang ini. Kemudian hitung jarak untuk setiap tur, berapa, kemudian cari yang paling minimum. Nah, yuk kerjakan di Jamboard. Saya akan mulai pantau Jamboardnya. Oke lah, saya beri kalian ngitung dulu 2 menit. Ini gampang nih, nggak sesusah nggak sebanyak knapsack tadi. Ruang solusi yang harus kalian tuliskan. Ya, ini dikit. Mana Jamboardnya? Semuanya tulis di situ ya. Nanti saya lihat. Siapa yang nggak nulis? Tulis di Jamboard solusinya. Tuliskan semua sirkuit Hamilton yang ada. Lalu hitung tur, jarak tur untuk setiap sirkuit Hamilton. Lalu cari yang paling minimum. Yuk.
Ayo yang belum pernah pakai Jamboard, pakailah mulai sekarang. Oke, sudah mulai ada yang menuliskan jawabannya. Yang lain mana nih? Ayo, yang tidur segera bangun. Mumpung soalnya gampang. Ayo. Kalau cuma saya ngejelasin, kan saya nggak tahu kalian ngerti atau enggak gitu ya. Saya pengen tahu kalian ngerti atau enggak nih. Saya minta kalian mengerjakan soal yang sederhana dulu. Saya akan mulai share screen Jamboard ya. Mana kita lihat. Berapa angkanya? Lagi ngitung, Bu. Oke, saya tungguin. Pakai kalkulator biar cepat boleh. Angkanya gede-gede. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, 9, 10, 11. Cuma 11 orang nih yang nulis, yang lain pada kemana? Boleh langsung hasil akhir. Maksudnya A, B, C, D, A sama dengan berapa gitu boleh. Jadi kalian ngitung di kalkulatornya biar cepat. Yuk saya tungguin. 3 menit lagi ya. Oke. Sebentar Bu. Oke. Nah, saya ambil air minum dulu ya. Adam akses denied. Wait. Kenapa bisa ya? Adam siapa nama? Adam Syahputra. Adam. Oh. Adam, saya sudah tambahkan manually. Harusnya bisa. Kenapa nggak bisa ya? Oke. Udah betul, udah bisa. Oke. Saya udah nulis di kertas, Bu. Mau langsung di-upload add image di situ, boleh? Ntar sambil minum dulu ya.
Sudahkah? Udah ada yang udah nih. Saya share ya. Kalian sudah berhasil menyelesaikan permasalahan ini, bagus. Tapi bukan berarti tugas kalian selesai ya. Bukan. Nanti saya ceritakan. Kenapa kalian dianggap, oh udah bisa Bu, berarti saya udah mulai. Belum. Ini kan baru nge-thread-nya. How to program it-nya kan belum. Nah ini. Ini solusi yang dibuat oleh teman kalian, itu benar 401, 105 tambah 69 tambah 132. A, B, C, D, A. A ke B, B ke C. Bentar, kok rasanya solusi saya beda ya sama ini. Yang lain gimana? Lupa. 401 ya, oke lah, udah ada 2 orang ya. A, B, C, D, A atau A, D, B, A, D, C, B, A. Oke. 401, oke. Gitu ya, ini adalah strategi brute force untuk menyelesaikan TSP. Traveling Salesperson Problem. Nah, ya, ini berapa? 401. Sama lah ya, ini yang board nomor 2. Board nomor 1. Oke lah, sama ya. Gitu ya. Jadi, kalau kalian perhatikan, intinya adalah kalian membuat daftar calon solusi. Nah, daftar calon saya tulis, saya buat kata. Daftar calon solusinya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk kasus TSP, karena problem TSP-nya itu direpresentasikan ke dalam graf lengkap, maka dalam rangka mencari Turing terpendek, maka kalian harus mencari semua sirkuit Hamilton yang mungkin ada. Gitu ya, ini langkah pertama. Langkah kedua, evaluasi setiap sirkuit Hamilton dengan cara mencari jaraknya berapa. Langkah ketiga,
karena diminta untuk menemukan tool terpendek, ya sudah, cari saja jarak paling pendek. Yang manakah? Oh, yang ini dan ini. Kalau gitu, turnya bisa A, B, C, D, A, atau A, D, C, B, A. Bisa dua cara. Mau lewat B dulu, mau lewat D dulu, sama saja. Ini adalah TSP. Ini adalah cara exhaustive search untuk menyelesaikan TSP ini. Dan exhaustive search ini merupakan mengimplementasikan strategi brute force. Exhaustive search, ingat-ingat lagi definisinya, merupakan strategi brute force untuk menyelesaikan permasalahan kombinatorial. Apa itu permasalahan kombinatorial? Ya, permasalahan yang sifatnya kombinatorik, calon solusinya. Kayak gini nih, ada berbagai macam kombinasi kan? Ini adalah permasalahan kombinatorial. Gitu ya. Jadi, ada pertanyaan dulu? Enggak ya? Udah sore, Bu. Udah cukup, Bu. Oke, saya mau ngasih kesimpulan. Saya mau ngasih wrap up. Supaya apa yang kalian pahami jadi komprehensif. Ya. Itu merupakan salah satu nomor di PR kalau nggak salah. Ini ya. Nah, ini yang saya mau kasih wrap up. Jadi, maka berharap dari penjelasan saya tadi dan dari apa yang sudah kalian kerjakan tadi, maka kalian saya harapkan bisa memahami apa yang tertulis di slide ini. Kalau ngelihat tulisan banyak gini jangan di skip ya, tapi bacalah dengan baik karena dia mengandung informasi yang penting. Baik. Nah, ini dia yang saya omongin tadi. Kita harus mengenumerasi sebanyak N-1 sirkuit Hamilton. N-nya tadi ada 4, maka sirkuit Hamiltonnya adalah N-1 yaitu 3 faktorial sama dengan 6. Seperti itu. Lalu kita harus menghitung bobotnya dan memilih yang paling kecil. Seperti itu. Nah, kompleksitas waktu algoritma exhaustive search untuk TSP ini maka berbanding lurus dengan N-1 faktorial dikali dengan waktu untuk menghitung bobot setiap sirkuit, yaitu linear. Sehingga, lihat, di bagian paling bawah, kompleksitas waktu asimptotiknya, yaitu big O N kali N faktorial. N dari mana? Nah, waktu untuk menghitung bobot ini adalah big O N. Sementara waktu untuk membangkitkan sirkuit Hamilton, bukan waktu untuk sirkuit Hamilton yang dibangkitkan ada sebanyak N-1 faktorial. Maka dia akan menjadi big O N faktorial. Maka secara keseluruhan exhaustive search yang dipakai untuk permasalahan TSP memiliki kompleksitas waktu yaitu big O N kali N faktorial. Perhatikan ya, N-1 faktorial itu sama aja dengan ini. Big O N faktorial. Kita ambil yang order of growth-nya. Order of growth-nya itu kan ada N kuadrat, N pangkat 3, 2 pangkat N, 3 pangkat N faktorial, kayak gitu ya. Seperti itu. Gitu ya, lihat. Faktorial ini kan gede banget. Kalian gantikan N-nya dengan 100 saja. Nah, berapa banyak sirkuit Hamilton yang harus kalian bangkitkan? Banyak banget. 99 faktorial itu berapa? Udah males ngitungnya kan? Nah, kayak gitu. Jadi, inilah kenapa kita sekali lagi exhaustive search. Pencarian yang melelahkan. Merupakan salah satu algoritma brute force. Gitu ya. Nah, ini sirkuit Hamilton yang kita bahas tadi, ini penjelasan lebih detailnya ada di slide. Kalau kalian membutuhkan ilustrasi ini ya tadi. Kalau tadi kan kita langsung ABCDA, ADCBA gitu. Ini dapat gambar sirkuit Hamiltonnya. Nah, gitu ya. Ini kalian pelajar di matematika diskrit ya. Nah, kemudian permutasi dari N-1 buah simpul adalah N-1 faktorial tadi. Nah, kita akan dapat
6 buah rute perjalanan. Nah, tadi udah ya. Terus, nah ini ya. Kalau misalkan kalian punya N sama dengan 20 nih, nah ini. Ada 20 kota saja yang saling terhubung satu sama lain. Terus kalian pengen tur ke semua 20 kota itu, ke 19 kota ya. Dari kota satu ke 19 kota yang lain, lalu balik lagi ke kota satu tadi, maka kalian akan mengevaluasi 6 kali 1016 sirkuit Hamilton. Banyak banget. Itu adalah strategi brute force. Ada cara lain, Bu, yang lebih efisien untuk PSP? Ada. Nah, jadi nantikan pertemuan berikutnya atau materi-materi berikutnya ya. Gitu. Terus, oh ini katanya nih, TSP tidak ada, lebih baik dari ada exhaustive search. Ada cara lain tapi tidak lebih baik dari exhaustive search. Gitu. Nah ini katanya nih, kalau dapat algoritma yang lebih efisien, maka akan menjadi terkenal dan kaya. Baik, ini kalian buat sendiri lah ya. Saya kasih beberapa latihan soal di situ. Nanti kalian coba kerjakan. Tapi bukan ini yang saya PR-kan ya. Baik, ada pertanyaan? Nggak ada, Bu. Bu, saya mau nanya, Bu. Yuk. Kan saya kan di LMS tadi ada salah jawab, Bu. Saya harusnya jawab yang pertama itu pre-test, tapi yang pertama saya jawab itu post-test, Bu. Itu nanti gimana? Post-test kan baru dibuka jam berapa tuh? Tapi saya tadi ngejawab post-testnya, Bu. Saya salah jawab. Baru saya lihat pas selesai saya jawab, loh, ini rupanya post-test bukan pre-test. Sebentar. Rasanya post-test itu baru saya buka deket-deket jam 3 deh. Iya kan? Saya juga, Bu. Post-test itu baru saya buka, jam berapa saya buka ya? Jam 11, Bu. Iya, jam 11 ya? 11 ya. Oh, I see. Oh, ya sudah. Karena soalnya sama. Jadi post-test nggak bisa ngerjain lagi gitu kan ya? Iya, Bu, cuma sekali doang. Sebentar. Oh, iya nih sayanya nulisnya. Oke, I see. Salah saya juga sih ya, karena di keterangan post-testnya nggak saya edit, makanya kalian bingung. Harusnya saya letakkan di tempat berbeda. Oke lah, ini kesalahan saya nanti yang nggak sempat ngerjain pretest ya udah kelewat. Yang post-test akan saya delete semua. Emang siapa yang ngerjain sih? Berapa orang? Post-test cuma 2. Saya hapus semua ya. Iya, Bu. Supaya bisa ngerjain ulang. Atau nggak usah? Hapus aja nggak apa-apa. Siapa? Dewa Mada sama Alif? Saya ada yang nggak baca teliti soalnya, Bu, karena waktunya. Saya hapus ya, Dewa sama Alif. Ya, Bu. Supaya kalian salah saya juga sih, karena saya tidak mengedit dengan baik. Oke. Jadi sebentar, kasih saya waktu untuk supaya saya bisa ngebenerin sedikit. Nanti saya mau ngomong 1 menit lagi. Bentar ya. Lagi baik saya, jadi bisa saya hapus. Mungkin ke depannya jangan salah lagi ya. Saya juga berusaha supaya nggak salah lagi. Post-test bisa dikerjakan, mulai dikerjakan. Santai ya, kalau kalian masih butuh waktu untuk belajar, ya belajar aja lagi. Supaya nanti bisa ngerjain post-testnya dengan baik. Kemudian ada PR juga. Deadline-nya masih lama kalau PR. Ada 5 soal. Soalnya sederhana, karena tujuan saya adalah supaya kalian bisa mereview materi dengan cara menuliskan apa yang kalian pahami dalam bentuk menyelesaikan problem yang saya berikan, gitu ya. Nah,
yang terpenting dari kalian mempelajari berbagai strategi ini adalah, oke lah kalian sekarang sudah punya, saya anggap kalian sudah bisa memahami cara menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan brute force gitu. Yang berikutnya kalian harus bisa menuangkan cara yang sudah kalian susun tadi gitu ya ke dalam bentuk algoritma. Nah, makanya tadi kan untuk exhaustive search baik knapsack maupun TSP, kalian harus mengenumerasikan atau membuat daftar semua calon solusi, ya kan? Semua calon solusinya dibuat dulu. Nah, itu kan dimasukkan ke dalam struktur data tertentu kan? Mau array, mau matrix, mau list of list kayak gitu. Bangkitkan semua kemungkinan solusi. Baru kemudian kalian evaluasi satu-satu semua kemungkinan solusi. Lalu kalian pilih mana yang paling bagus gitu. Nah, makanya di exhaustive search saya tekankan tadi ada 3 langkah. 3 langkah itu akan membantu kalian dalam membuat algoritmanya dalam bentuk pemrograman. Programnya gimana sih ini cara bikin gitu ya. Nah, sambil kalian bolehlah browsing cari-cari algoritma code untuk brute force, TSP maupun knapsack ini. Gitu ya, ini brute force ya. Brute force tuh kayak gini. Minggu depan kita akan belajar greedy. Nanti greedy beda lagi. Gitu ya. Gitu ya. Gak ada pertanyaan ya? Gak ada lah ya. Ngajar 3 jam ini membuat saya lelah. Oke. Gak ada ya? Gak ada, Bu. Oke. Minggu depan kita akan kuliah. Saya akan polling dulu nanti lewat grup WA. Siapa yang belum ada di grup WA? Ini kenapa nggak lengkap sih? Ntar kalau ada yang nggak kelewat infonya, tanggung sendiri ya. Ya sudah. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Minggu depan, sorry tadi saya punya rencana menggunakan scanner sebenarnya supaya saya bisa nulis di kertas, tapi tadi tidak berjalan dengan baik. Biasanya nggak kayak gitu sih, karena saya sudah selama 1 semester